Pak Hidayat adalah seorang parubaya yang mengabdikan hidupnya untuk mengelola sebuah warung nasi Padang yang ia rintis sejak tahun 2000. Warung ini bukan sekedar sumber penghidupan, tetapi juga menjadi tumpuan bagi keluarganya, terutama untuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang masih sekolah. Dengan tangan yang penuh pengorbanan dan keringat, Pak Hidayat bersama istrinya bekerja keras menjalankan usaha ini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam 2 tahun pertama, warung nasi Padang tersebut berkembang pesat, bukan hanya karena rasanya yang autentik, tetapi juga karena kuantitas serta porsi yang murah hati. Kualitas makanan yang terjaga membuat warung itu terus tumbuh dan semakin dikenal. Keuntungan diperoleh cukup besar hingga pada tahun 2002, Pak Hidayat berhasil membeli tanah dan bangunan warung tersebut secara tunai dari pemilik sebelumnya. Setiap keuntungan disisihkan sedikit demi sedikit tanpa pinjaman dari bank atau utang lainnya. Semuanya pencapaian itu diperoleh dari kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Pada tahun 2003 hingga 2005, Pak Hidayat mulai melakukan renovasi kecil-kecilan untuk memperbaiki dan memperluas warungnya. Ia terus berupaya memperbesar usahanya dengan tetap mempertahankan kualitas yang menjadi andalannya. Pada tahun 2006, Pak Hidayat sukses menggabungkan 2 warung menjadi satu, menambah kapasitas tempat duduk dan variasi menu. Usahanya semakin dikenal luas dan semakin banyak pelanggan yang datang setiap harinya. Namun, seperti banyak kisah sukses lainnya, kesuksesan Pak Hidayat pun mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Pada tahun 2008, pasar tempat ia berjualan mulai dipenuhi pedagang baru yang mencoba peruntukan di bidang kuliner. Meski demikian, tak ada satupun yang mampu menandingi popularitas warung nasi Padang Pak Hidayat. Para pelanggannya tetap setia karena mereka tahu rasa dan kualitas makanan di warung itu tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun, tantangan besar datang ketika sebuah warung makan besar dibangun hanya beberapa ruko dari tempat usahanya. Warung tersebut didirikan dengan modal yang jauh lebih besar dan fasilitas yang lebih mewah. Meskipun begitu, Pak Hidayat tetap tenang dan percaya bahwa kualitas masakannya serta hubungan baik yang ia bangun dengan para pelanggan akan terus menjadi andalan dalam menghadapi kompetisi tersebut. Godaan datang bukan hanya dari pesaing, tetapi juga dari tawaran investor. Beberapa orang kaya dari luar kota mulai mendekati Pak Hidayat, menawarkan sejumlah besar uang untuk membeli warungnya. Mereka melihat potensi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk usaha yang lebih besar. Namun, dengan tegas Pak Hidayat menolak semua tawaran itu. Baginya, warung ini bukan hanya sekedar bisnis. Ini adalah hasil dari jerih payahnya selama bertahun-tahun, tempat di mana ia menemukan makna hidup bersama keluarga. Pak Hidayat berpegang teguh pada prinsipnya bahwa kualitas dan kejujuran dalam berusaha adalah kunci kesuksesan. Dan hingga kini, warung nasi Padangnya itu tetap berdiri kokoh, menjadi tempat favorit bagi para pelanggan yang setia sejak awal. Setelah bertahun-tahun menjalankan warung nasi Padang dengan sukses, Pak Hidayat menghadapi tantangan yang tidak terduga. Di tahun 2011, ia tetap teguh menolak tawaran dari para investor yang ingin membeli usahanya. Baginya, rezeki yang ia dapatkan dari warung ini sudah lebih dari cukup, dan ia merasa berkah dari usaha itu tak tergantikan oleh uang. Namun, tawaran yang datang kali ini berbeda. Mereka tidak hanya mengincar properti, tetapi juga resep masakan yang telah menjadi kekuatan utama dari warung nasi Padang Pak Hidayat. Dengan pendekatan halus, para investor menawarkan kerjasama untuk membuka cabang di berbagai kota besar, memperluas waralaba dan menyebarkan cita rasa masakan nasi Padang khas Pak Hidayat ke kota-kota besar. Pak Hidayat berpikir panjang, meski terdengar menggiurkan. Ia menyadari bahwa mengelola satu warung saja sudah cukup menyita perhatiannya.
Tidak mungkin kupegang, gumamnya dalam hati. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang menganggap resep pasangan istrinya istimewa, bagi dirinya semua itu adalah hasil kerja keras dan kesederhanaan. Akhirnya, Pak Hidayat menolak tawaran-tawaran tersebut, meyakini bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Namun tidak disangka, penolakan tampaknya memicu sesuatu yang lebih dari sekedar kekecewaan. Kejadian aneh dan menakutkan mulai menyelimuti warung nasi Padangnya. Semuanya bermula dengan pengalaman yang dialami oleh Yuda, salah satu karyawan setia Pak Hidayat. Pada awal tahun 2010, Pak Hidayat merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun selama bertahun-tahun usahanya berjalan lancar tanpa gangguan, ia mulai merasa gelisah. Keamanan warungnya yang biasanya tidak pernah bermasalah, tiba-tiba membuatnya khawatir. Karena itu, Pak Hidayat memutuskan untuk meminta Yuda menjaga warung pada malam hari. Yuda, seorang perantau dari Jawa Timur, dengan senang hati menerima tawaran itu. Mereka membersihkan sedikit ruang di dapur dan membangun kamar kecil untuk Yuda agar bisa tinggal di warung. Pada suatu malam, saat Yuda berjaga, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya, ia mengira itu hanya suara biasa dari lingkungan sekitar. Mungkin ada seseorang yang sedang mengangkut barang. Namun, suara itu terus berlanjut dan semakin jelas seperti ada yang berusaha mencongkel pintu rolling door warung. Jantung Yuda berdegup kencang meski sudah beberapa malam tinggal di warung. Malam ini terasa berbeda. Ia mendengar suara langkah kaki pelan yang semakin mendekat ke arah kamarnya. Dengan gugup, ia menatap pintu yang sedikit terbuka dan melihat sosok samar di balik kegelapan. Seseorang pria dengan penutup kepala. Sosok itu bergerak perlahan menuju tempat yang menyimpan bumbu dapur. Sosok tersebut dengan cepat membuka tempat penyimpanan, mengambil bawang, cabai, dan beberapa bumbu lainnya, lalu memasukkan ke dalam kantong hitam yang sudah dipersiapkan. Yuda, yang masih muda dan dipenuhi rasa takut, hanya bisa terdiam. Ketakutannya terlalu besar hingga ia tidak berani berteriak atau menghadapi pencuri tersebut. Ia hanya menunggu, berharap sosok itu segera pergi. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya sosok tersebut menyelesaikan aksinya dan menghilang ke dalam kegelapannya malam. Setelah yakin pencuri itu telah pergi, Yuda segera bangkit dari tempatnya. Ia langsung bergegas menuju rumah Pak Hidayat untuk melaporkan kejadian itu. Bahkan sebelum sempat berangkat ke pasar untuk belanja bahan masakan. Saat Yuda menceritakan kejadian aneh tentang pencuri yang hanya mengambil bumbu dapur, Pak Hidayat mulai merasakan kejanggalan. Meski pada awalnya ia tidak terlalu curiga, peristiwa-peristiwa aneh mulai muncul, membawa dampak buruk bagi usaha warungnya. Pelanggan mulai mengeluhkan makanan yang mereka beli dari warung Pak Hidayat. Ada yang mengaku menemukan belatung hidup di dalam nasi bungkus. Sesuatu yang sangat mengganggu dan membuat suasana di warung berubah drastis. Lambat laun, pelanggan mulai menjauh. Dan warung yang dulu ramai kini mulai sepi layaknya kuburan. Puncaknya adalah ketika seorang pelanggan asing yang tampaknya memiliki pengetahuan lebih datang ke warung. Dia mengungkapkan bahwa warung Pak Hidayat dikelilingi oleh sesuatu yang tak kasat mata, seperti lalat hijau yang mengerubungi tempat itu. Meski secara fisik tidak terlihat oleh orang biasa, pelanggan asing itu juga menegaskan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar terjadi di balik layar yang mempengaruhi usaha Pak Hidayat. Pak Hidayat yang awalnya terkejut dan bingung mendengar dengan serius. Pelanggan asing tersebut seolah-olah memiliki penglihatan yang lebih dalam, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan warung Pak Hidayat. Sesuatu yang lebih dari sekedar kelalaian dan atau masalah kebersihan. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi di warung Pak Hidayat? Dan siapa sepertinya pelanggan asing ini? Mungkinkah dia membawa jawaban atas misteri yang telah menghantui usaha yang telah dibangun Pak Hidayat selama bertahun-tahun? Pak Hidayat tidak pernah menyangka bahwa hari-hari yang ia lalui di warungnya kini dipenuhi dengan kegelisahan dan keheningan.
Warung yang dulu ramai pengunjung kini semakin sepi, dan dia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Di tengah penurunan tajam dalam omset, seorang pelanggan misterius datang, menyampaikan peringatan tentang energi buruk yang diduga telah ditanamkan di warungnya. Pelanggan itu mengungkapkan bahwa ada sihir yang mengganggu bisnis Pak Hidayat. Mendengar kata sihir, Pak Hidayat merasa terguncang. Ia bukanlah orang yang percaya pada hal-hal gaib, apalagi sihir. Namun, keraguan mulai merayapi pikirannya. Apakah mungkin pelanggan ini adalah seorang dukun yang datang untuk mengambil keuntungan dari kesulitan yang sedang ia alami? Pikiran itu membuat Pak Hidayat curiga. Dia membayangkan bahwa ada orang asing tersebut adalah dalang di balik kemalangan yang menimpa warungnya. Perdebatan kecil terjadi, tetapi Pak Hidayat tetap teguh pada keyakinannya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah dan tidak ada kekuatan yang bisa merampasnya. Namun, keyakinannya mulai goyah ketika pelanggan itu terus mengulangi peringatannya. Pak Hidayat mulai merasakan adanya pertanda buruk. Orang itu menawarkan bantuan dengan ajian penglaris untuk menghidupkan kembali warung yang sekarat. Meskipun Pak Hidayat awalnya menolak, kata-kata pelanggan itu mulai menghantui pikirannya. Setelah perdebatan panjang, orang asing itu menyerah dan bersiap pergi. Namun, Pak Hidayat mengantar orang tersebut keluar. Terjadi sesuatu yang membuatnya tercengang. Orang asing yang tadinya tampak biasa tiba-tiba berubah penampilan. Pakaian sederhana yang dikenakannya berubah menjadi serba hitam dan lusuh. Dalam sekejap mata, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Pak Hidayat terpaku. Perasaan aneh dan ketakutan menghantui Pak Hidayat. Ia tidak tahu apakah itu hanya khayalan atau kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, warungnya semakin sunyi setiap harinya. Dalam keheningan yang mencekam, Pak Hidayat berdoa kepada Allah, mencari petunjuk apakah ini pertanda bahwa rezekinya ada di tempat lain. Pak Hidayat semakin lama merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan warungnya. Selain sepi dari pengunjung, ia mulai merasa takut untuk melayani pelanggan yang ingin membungkus makanan. Ketakutan itu muncul karena ia khawatir makanan yang dibawa pulang oleh pelanggan akan berubah menjadi belatung dan mengeluarkan bau busuk. Ini bukanlah ketakutan biasa, tetapi sesuatu yang terus menghantui pikirannya setiap kali ada orang yang ingin membawa makanan dari warungnya. Hari demi hari berlalu, warungnya semakin sepi. Suatu hari, di tengah suasana yang sudah semakin menekan, datanglah seorang pria dengan penampilan yang rapi. Pria tersebut tampak tenang dan duduk menikmati makanan di warung Pak Hidayat. Seolah-olah tidak ada yang salah dengan hidangan yang disajikan. Setelah selesai makan, pria itu memanggil Pak Hidayat dan langsung mengajukan tawaran yang tidak terduga. "Pak, daripada warung ini terus sepi, barangkali Bapak tertarik dengan tawaran kami," katanya. "Bagaimana jika Bapak menjual tempat usaha ini kepada kami?" Pak Hidayat terdiam, merasa ada sesuatu yang ganjil dari tawaran tersebut. Ia merasa seperti warungnya sudah lama menjadi incaran orang itu. Seakan-akan ada maksud lain di balik keinginan pria itu membeli warungnya. Meski begitu, ia mencoba memahami maksud dari tawaran tersebut. "Kami akan membeli warung ini, Pak," lanjut pria itu. "Dan Bapak bisa memulai usaha baru di tempat yang lebih strategis. Mungkin itu akan membawa berkah baru." Pak Hidayat terjebak dalam dilema. Di satu sisi, usahanya sedang terpuruk, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menyingkirkan kecurigaan bahwa pria itu memiliki niat tersembunyi. Setelah merenung dan berkonsultasi dengan keluarga serta kerabat dekat, akhirnya Pak Hidayat memutuskan untuk menerima tawaran tersebut.
meskipun berat di hati. Dengan menyebut nama Allah, ia menjual warungnya dan memiliki usaha baru di tempat yang lebih sederhana, jauh dari keramaian kota. Ia membuka usaha ayam bakar di tempat yang kecil dan tidak begitu strategis. Meskipun awalnya ragu, usaha barunya mulai berjalan lancar dan pelanggan-pelanggan baru datang dengan setia. Seiring berjalannya waktu, usaha ayam bakar Pak Hidayat berkembang pesat. Keberhasilan kembali menghampiri hidupnya, dan ia merasa lebih yakin bahwa rezeki memang berasal dari Allah. Keyakinannya semakin kuat setelah melalui berbagai cobaan, dan kini ia merasakan ketenangan yang dulu sempat hilang. Sementara itu, warung lamanya sudah dijual kepada pemilik baru tampaknya tidak bertahan lama. Usaha tersebut perlahan-lahan mengalami kesulitan hingga akhirnya tutup. Pak Hidayat merasa bahwa keputusan untuk melepaskan warung lamanya adalah langkah yang tepat. Meskipun saat itu ia merasa sangat berat, warung tersebut kini hanya menjadi kenangan dari masa-masa perjuangan yang panjang.